Baik, Assalamualaikum Bapak. Monggo, silakan duduk Bapak. Ya, Bapak silakan duduk. Perkenalkan gitu Pak, nama saya Dr. Rifki. Ya Pak, Bapak dengan Bapak siapa namanya? Oh ya, Bapak Umar. Bapak Umar boleh tolong disebutkan tanggal lahir Bapak? Oh ya, 5 Agustus 1981. 45 tahun gitu Pak. Ya. Oke, baik. Pak Umar, izin nanti saya akan tanya-tanya, banyak cerita dan juga nanti kita periksa Bapak. Ya, Umar bersedia? Bersedia. Oh ya, terima kasih Pak. Baik, sekarang yang pertama, Bapak Umar, apa ada yang bisa saya bantu atau apa yang ingin Bapak Umar sampaikan atau ada keluhan apa gitu? Oh iya, Bapak kadang-kadang nyeri kepala ya sampai ke leher belakang. Oh gitu. Sudah berapa lama, Pak? 1 bulan. Oh iya iya. Terus menerus atau hilang timbul, Pak? Oh, hilang timbul. Biasanya saat apa? Aktivitas atau apa gitu? Oh, biasanya kalau aktivitas ya, atau misalnya saat mikir, atau misalnya saat kerja berat, atau saat istirahat pun pernah juga. Saat istirahat juga. Oh gitu. Terus Bapak pernah periksa sebelumnya ke tempat lain, ke puskesmas, klinik atau rumah sakit? Oh pernah. Oh baik Pak. Di mana Pak? Di puskesmas. Oh ada datanya. Oh ini. Kata di puskesmas, datanya jenengan waktu pemeriksaan, tensinya sempat tinggi ya Pak. 3 kali periksa ini. 150/90, 160, 150/90 lagi. Oh iya baik Pak, ini surat keterangan puskesmas ya Pak. Oh baik baik. Bapak kalau untuk saat ini masih sering nyeri ke leher tengkuk atau kepalanya? Masih hilang timbul. Oh iya. Baik Pak, saya tanya yang lain ya Pak. Ada keluhan nyeri dada? Tidak ada. Sesak nafas? Tidak ada juga. Kalau kaki bengkak gitu? Tidak ya Pak. Oke baik. Kalau misalnya ada keluhan demam? Tidak. Batuk? Tidak ada. Mual muntah? Tidak ada. Atau gangguan saat buang air kecil atau buang air besar? Tidak ada Pak. Berarti keluhannya untuk saat ini nyeri kepala hingga leher dengan riwayat sebelumnya tekanan darahnya sempat tinggi ya Pak. Oke baik. Bapak izin sebelumnya apa pernah tahu Pak ada riwayat di keluarganya darah tinggi atau Bapak pernah ada riwayat kencing manis sebelumnya? Oh nggak tahu keluarganya nggak pernah periksa dan jenengan juga baru tahu ini ya nggak ada tahu riwayat-riwayat sebelumnya. Oh ya baik. Bapak ini izin saya periksa ke tempat pemeriksaan. Nanti kita periksa lengkap dari kepala sampai kaki dan juga kita periksa tanda vitalnya termasuk tekanan darahnya ulang. Ya Pak, monggo silakan ke tempat pemeriksaan. Saya cuci tangan dulu. Ya baik, Bapak sudah selesai periksanya. Silahkan duduk kembali Pak. Nanti kita jelaskan sama-sama kondisi Bapak seperti apa ya. Ini Bapak Umar secara pemeriksaan kita periksa hasilnya secara keseluruhan baik Pak untuk ininya. Cuma memang tekanan darahnya yang tinggi Pak. Kita sudah periksa, Bapak sudah istirahat, sudah duduk, sudah periksa. Kita periksa tekanan darahnya serang 5 menit. 3 kali pemeriksaan berturut-turut memang tekanan darahnya di atas 140/90 Pak. Memang tekanan darah Bapak ini 150/90, 155/90, 150/90. Nah, dengan pemeriksaan 3 kali seperti ini, Bapak Umar ini dalam kondisi yang namanya hipertensi, Pak. Gitu. Ya, Pak. Hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi saat kita periksa tensinya itu di atas 140/90 gitu, Pak. Nah, selanjutnya mungkin saya jelaskan dulu, Pak. Jadi mungkin hipertensi itu ada 2 faktor penyebabnya, resikonya. Ada resiko yang dapat diubah sama resiko yang tidak dapat diubah. Jadi memang sudah ada tuh resikonya dari awal. Yang pertama, kalau resiko yang tidak dapat diubah itu ya faktor keturunan, genetik. Nah, kalau faktor yang dapat diubah biasanya berhubungan dengan lifestyle, gaya hidup, aktivitas fisik yang kurang, merokok,
banyak minum minuman manis, lalu ada riwayat sakit diabetes, mungkin juga dengan banyaknya konsumsi garam yang berlebih. Nah, itu kondisi-kondisi faktor resikonya. Ya, Pak Umar ya. Oh ya, baik Pak. Mungkin dengan kedua kondisi ini, apa mungkin Pak Umar ada mengalami faktor resiko yang memungkinkan terjadinya hipertensi pada Bapak? Nggak apa-apa Pak, bisa dijelaskan, nanti kita cari solusinya bersama. Oh, Bapak masih merokok Pak? Oh, enggak. Masih merokok sehari berapa bungkus Pak? 2 bungkus. Wah, kuat sekali Bapak ya. Tapi nggak batuk-batuk? Oh, enggak. Oke. Selain merokok ini Pak, ada yang lain mungkin de faktor resiko? Oh, sering jajan-jajan ya Pak, jajan-jajan di minimarket yang Bapak sendiri nggak tahu kadar garamnya berapa, nggak pernah lihat bungkus belakangnya itu, iya yang micin-micin atau misalnya yang asin-asin seperti itu. Oh gitu ya Pak. Baik, baik, baik. Nanti kita jelaskan di akhir ya Pak ya. Oke. Bapak Umar, ini untuk penyakit hipertensi ini bukanlah penyakit yang bisa disembuhkan. Tapi penyakit hipertensi darah tinggi ini bisa kita kontrol agar tekanan darahnya ini tidak tinggi di atas 140/90. Target kita tekanan darahnya itu bisa di bawah 130/80. Nah, seperti itu. Nah, kalau nggak bisa diobati, hanya bisa terkontrol, terus bagaimana ya Pak? Ya, betul Pak. Pertanyaan yang bagus. Dengan kondisi seperti ini, kita bisa mulai dengan gaya hidup yang baik, mengurangi rokok, lalu kalau bisa ya tidak merokok, mengurangi konsumsi gula berlebih, dan olahraga dan makan minum yang seimbang. Dan yang selanjutnya, kalau memang sudah dengan lifestyle seperti ini sudah baik tapi tensinya masih tinggi, nah kita masuk pengobatan. Nah, kenapa kita harus berobat ya Pak? Kenapa kita harus berobat darah tinggi? Soalnya darah tinggi ini untuk kedepannya bisa menimbulkan banyak penyakit karena tekanan darahnya tinggi, ibarat selang tekanannya tinggi. Nah, selangnya ini pembuluh darah kita mungkin ada sumbatan atau yang lain-lain. Saat tersumbat atau tekanan pembuluh darahnya selangnya ini sudah kaku, dia bisa pecah Pak. Nah, saat pecah dia bisa mengakibatkan banyak kegagalan organ, ataupun juga organ-organ itu dengan tekanan tinggi lama-lama organ itu akan rusak gitu. Contohnya penyakit-penyakit karena darah tinggi, komplikasi selanjutnya adalah stroke, gagal jantung, gagal ginjal, bisa gangguan di mata, dan juga kondisi yang lainnya. Nah, hal ini yang kita tidak hindarkan di kemudian hari agar tidak kejadian. Nah, dari itu, Bapak yang masih sekarang ini tidak ada keluhan lain, hanya nyeri kepala dan nyeri tengkuk, kita harus kontrol tekanan darahnya. Harapannya tekanan darahnya terkontrol, Bapak terhindar dari penyakit komplikasi yang lainnya. Begitu ya Pak? Baik. Nah, terus sekarang gimana ya Dok? Betul, pertanyaan yang bagus. Untuk sekarang ini karena Bapak dengan riwayat yang sebelumnya di puskesmas pemeriksaannya datanya di atas 150/90, di sini juga diperiksa juga dengan nilai yang sama. Ini dari saya akan merencanakan Bapak untuk memulai pengobatan. Nah, apakah Bapak mau bersedia kita mulai pengobatan? Baik, mau. Ya, baik Pak. Ini kita akan mulai program untuk menurunkan tekanan darah yang tinggi pada Bapak. Nah, obat yang nanti saya berikan ya, itu berupa obat antihipertensi ya. Antihipertensi yang saya berikan itu obat yang namanya lisinopril tablet 10 mg. Gitu ya, Pak. Nah, lisinopril ini punya fungsi itu untuk melonggarkan pembuluh darah, dan nanti juga ada efek untuk obat menurunkan tekanan darahnya, dan juga efek lainnya adalah obat ini bisa mencegah komplikasi penyakit yang selanjutnya seperti stroke, seperti jantung, dan juga melindungi fungsi ginjal. Oh iya, banyak yang tanya itu ya Pak, kalau misalnya minum obat terus apa baik mempermasalah untuk hati, untuk ginjal. Nah itu
pertanyaan yang mitos Pak, pernyataan yang mitos. Justru obat-obatan antihipertensi ini adalah obat-obatan yang bisa melindungi fungsi ginjal dan fungsi jantung kita. Jadi tidak masalah Pak ya. Oke baik. Nah terus kelebihannya lisinopril 10 mg ini Pak, bentuknya tablet ya Pak, tablet bulat. Nanti Bapak bisa langsung telan minum bersama air putih ya sebelum makan atau sesudah makan, dan itu bebas. Dan dosisnya nanti diberikan cukup minum 1 kali sehari pagi. Dan kalau bisa minumnya itu dalam jam yang sama. Misalnya Bapak mau minum obat lisinopril ini setiap pagi jam 7. Ya besok pagi jam 7, lusa jam 7, lusa jam 7. Diusahakan diminum yang sama. Dan obat lisinopril ini cukup 1 kali sehari. Beda dengan golongan yang lainnya yang mungkin 2 kali sehari, 3 kali sehari. Dengan 1 kali sehari ini Bapak lebih gampang minumnya, lebih ingat, dan tidak banyak waktu yang digunakan untuk minum obat. Seperti itu. Bapak mengerti? Ya, baik Pak. Nah, kalau kondisinya minum seperti ini, misalnya jam 7, misalnya besok Bapak kelewatan. Oh, baru inget jam 8, gak apa-apa. Bapak tetap minum obat lisinopril 10 mg-nya tetap dilanjut. Tapi beda hal Pak, misalnya Bapak ini jam 7 lupa. Baru keinget sudah tengah malam, tidur, besok pagi subuh baru keinget minum lisinopril. Nah itu tidak perlu digandakan. Bapak nggak perlu minum subuh dan jam 7 lagi. Cukup jam 7 lagi aja. Jadi tidak perlu menggandakan dosisnya di hari yang sama. Seperti itu ya Pak. Nah berikutnya, ngapunten Pak, ini di data saya ini, oh iya, Bapak menggunakan BPJS ya Pak, sarana BPJS. Oh ya, dengan pembayaran premi mandiri ya. Dengan asuransi kesehatan, lisinopril ini sudah masuk di asuransi pemerintah dan juga di asuransi swasta. Jadi untuk pemberian obat ini yang saya berikan, Bapak tidak perlu lagi untuk membayar obat ini. Begitu ya Pak? Baik ya. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan, obat lisinopril ini, semua obat itu mempunyai efek samping Pak, gitu. Jadi semua obat itu punya efek yang baik untuk penyakitnya dan mempunyai efek samping. Dan efek samping ini memang tidak semua orang akan mengalami hal efek samping. Tidak semua orang, ya ada yang dalam penelitiannya hanya 3%, hanya 1%, tapi tetap harus saya sampaikan. Nah, efek samping dari lisinopril ini, yang pertama paling sering golongan lisinopril ini atau yang pril ini biasanya ada batuk-batuk biasanya. Batuk-batuk ringan. Ada yang mungkin juga pusing, ada yang merasa lelah, ada yang mual, ada yang diare ringan. Nah, itu kondisi-kondisinya. Dan Bapak saya tanya dulu sama Bapak Umar. Bapak Umar apa ada riwayat alergi? Oh tidak. Atau misalnya alergi makan, minuman, debu gitu ada? Tidak. Bapak pernah minum obat apapun itu dan pernah alergi? Tidak. Atau Bapak pernah mengkonsumsi obat lisinopril atau golongan obat hipertensi lainnya? Oh belum pernah. Baik Pak. Nah obat yang masuk dalam tubuh itu juga punya efek samping. Untuk sebagian orang itu yang mungkin ada alerginya, itu bisa sampai alergi. Nah alergi yang biasanya timbul apa? Gatal-gatal, bentol merah, kalau yang sedang bisa sampai sesak nafas, bahkan sesak nafasnya bisa sampai gangguan pernafasan, bahkan sampai susah bernafas, sampai gangguan, sampai kematian karena sesak nafasnya. Tapi kondisi itu jarang sekali. Kondisi ini efek samping tetap harus saya sampaikan ke Bapak. Nah, supaya apa? Saat timbul efek samping ini kita bisa tahu solusinya harus seperti apa ya. Bila nanti kondisinya itu ringan, batuk ringan, nyeri kepala ringan, atau mual ringan atau diare ringan ya, salah satu dari itu, Bapak bisa datang kontrol ke saya. Nanti kita evaluasi apakah karena obatnya atau karena dosisnya atau karena apa, supaya nanti kita bisa tentukan obat ini harus lanjut, tidak ada masalah, atau kita substitusi atau kita ganti ke obat yang lainnya yang cocok dengan Bapak. Tapi satu hal, bila dalam kondisi gawat darurat, misalnya ada kondisi sesak nafas, Bapaknya lemas sampai tidak bisa beraktivitas, segera ke IGD rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan gawat darurat.
Nanti selanjutnya dari dokter di IGD akan mengkonsulkan kepada dokter spesialis pada saya nanti untuk melanjutkan obat-obatan terapinya yang sesuai untuk Bapak. Seperti itu. Dari Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Baik, ya. Pak, ini saya resepkan dulu obat-obatnya, obat lisinoprilnya buat Bapak ya. Ini lisinopril tablet 10 mg nomor 10 1 kali 1 pagi jam 7 ya Pak ya. Bapak tuh mau jam berapa? Jam 8, jam 9, jam 7? Jam 7 saja. Oke. Itu bisa diminum sebelum atau sesudah sarapan ya Pak. Jadi bebas. Jadi yang penting Bapak jam 7 sudah minum obat ya. Pak Umar 45 tahun nomor RN sekian ya. Baik. Nah, Pak Umar, ini resepnya ya, saya berikan kepada Pak Umar, nanti bisa diambil di apotik. Ini kita programkan obat hipertensi untuk mengontrol tekanan darah Pak Umar itu untuk 1 strip aja Pak, biar pas ya, 10 hari ya, untuk 10 hari. Nanti 10 hari sebelum obat habis, mungkin hari ke-9 ya Pak, atau hari ke-8 ya, Bapak pilih yang mana waktu Bapak longgar ya, Pak Umar longgar, kita kontrol kembali. Nanti kita periksa kembali tensi Bapak, apakah sudah cocok dosisnya ya, sudah tekanan darahnya sudah memenuhi target di bawah 130/80 ya, atau masih tetap tinggi di atas 140/90. Nanti kita sesuaikan. Kalau sudah memenuhi target, berarti obat ini kita bisa lanjutkan sebagai obat terapi. Dan nanti Bapak Umar tidak perlu 10 hari atau seminggu sekali datang. Nanti kita bisa targetkan untuk 1 bulan sekali untuk kontrol. Seperti itu. Kalau memang nanti waktu pemeriksaan, waktu kontrol pertama ini nanti Bapak ternyata masih di atas 140/90, nah nanti kita evaluasi kembali apa perlu kita ditambahkan obat regimen antihipertensi yang lainnya. Begitu ya Pak Umar ya. Baik ya. Pak Umar, untuk sekarang ini Bapak bersedia ya untuk melanjutkan terapi obat hipertensinya? Oh iya, bersedia. Baik ya Pak, ini untuk kesehatan Bapak ke depannya. Mencegah lebih baik daripada mengobati penyakit-penyakit yang sulit lainnya. Stroke, gagal jantung, gagal ginjal tuh. Kalau itu terkena pada suatu kondisi orang ya, kualitas hidupnya akan sedikit turun, agak sulit untuk aktivitas-aktivitas yang lain. Mumpung Bapak masih hipertensi ya, keluhannya masih awal ya, kita bisa kontrol ya, seperti itu ya Pak Umar ya. Terus dari Pak Umar mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah jelas? Oh ya, baik. Sudah paham ya Pak ya. Kalau sudah paham, mungkin Pak Umar bisa mengulang kembali Pak ya. Saya mau coba izin tanya ke Bapak. Bapak Umar ini saat ini kondisi sudah kita periksa kondisi Bapak Umar ini kondisinya dengan kondisi apa? Baik, hipertensi. Hipertensi itu di atas berapa tensinya, Pak? 140/90. Oke. Baik, kita akan memulai terapi ya, Pak Umar ya. Target kita tensinya berapa? 130/80. Baik, bagus Pak Umar. Nah, selanjutnya kita akan mulai pengobatan ya, ditambah dengan juga nanti kualitas hidup yang baik ya. Nanti saya berikan catatan. Obat yang akan diberikan obat apa, Pak Umar? Baik, lisinopril 10 mg. Diminumnya berapa kali sehari, Bapak? 1 kali sehari ya. Bapak minumnya pagi ya, bisa sesudah sebelum makan. Baik. Terus kalau misalnya ada kondisi gejala ringan, apa yang dilakukan Bapak? Ya, bisa kontrol kembali. Kalau ada kondisi gawat darurat seperti sesak, gatal-gatal, atau lemes sampai tidak bisa beraktivitas, bisa langsung ke rumah sakit. Baik, Pak Umar. Untuk obatnya ini nanti bisa diambil di farmasi. Lalu untuk selanjutnya nanti saya bila Bapak Umar bersedia untuk menjalani terapi dan juga kualitas hidupnya juga ingin diperbaiki menjadi lebih baik, mungkin nanti saya sarankan Pak Umar kalau misalnya mau berhenti merokok, berusaha berhenti merokok. Saya tahu itu suatu hal yang butuh effort
ya, butuh usaha yang luar biasa. Tapi kalau Bapak Umar ingin saya bisa bantu, nanti saya konsultasikan ke bagian psikoterapi atau bagian psikolog untuk membantu bagaimana bisa lepas dari rokok, ya, kecanduan rokok. Yang kedua, karena tadi dietnya, nanti saya bisa, misalnya Pak Umar bersedia, nanti saya lanjutkan mungkin konsultasi ke bagian gizi, ya, bagian spesialis gizi klinik untuk mendapatkan resep diet, ya, diet hipertensi. Nanti ada makanan-makanan apa saja, diolahnya seperti apa agar terhindar garamnya cukup, gulanya cukup, seperti itu ya Pak Umar. Ya, baik ya. Pak Umar, ada yang ditanyakan atau ada yang mau disampaikan lagi? Oh, baik, sudah cukup ya. Baik, terima kasih Pak Umar ya. Kalau sudah, ini izin saya tutup sesi kali ini ya. Semoga Bapak Umar sehat ya, kita sama-sama menjalani terapi obat hipertensi ini dengan baik supaya nanti targetnya ke depannya bisa sehat ya. Baik Pak Umar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Umar.